Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Ibu, perkenalkan saya Bidan Iin. Gimana Ya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya kan sudah telat haid. Terus saya coba tes pack di rumah dan hasilnya positif. Oh iya, udah positif ya Bu, Iya. berarti sekarang udah telat head ya Bu. Iya. Nah, terakhir head tanggal berapa ya Bu? Tanggal 16. Tanggal 16 bulan kemarin ya Bu? Iya. Bulan, berarti sekarang Oktober, bulan September. Iya. Baik. Nanti saya periksa dulu ya Bu. Ibu, ini untuk hasil pemeriksaannya semuanya dalam keadaan baik ya. Ya. Ibu sekarang sudah menginjak usia kehamilan 5-6 minggu, jadi 1 bulanan ya Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu, karena Ibu masih hamil pertama, terus ini menginjak kehamilan baru periksa, jadi saya akan memberikan konseling dulu ya, apa itu mengenai kehamilan dan bagaimana cara menghadapi persalinannya ataupun menghadapi kehamilan sampai nanti persalinan dengan lancar. Mana Bu? Bersedia? Ya. Iya Bu, di sini saya punya lembar balik. Nah, nanti saya ajarin ya. Ini tuh mengenai apa sih kehamilan itu? Nah, kehamilan ibu nih hamil nih. Ini tuh alaminya. Ini tuh karena ada pertukaran atau terjadi pembuahan antara sel telur dan sperma suami ibu yang berproses menjadi janin. Nah, selama hamil ibu harus mendapatkan perawatan dan intervensi yang tepat. Jadi selama hamil ini ibu tuh harus sering-sering periksa. Ya kalau nggak sering juga minimalnya itu 6 kali selama kehamilan, selama 9 bulan itu minimalnya 6 kali periksa ke bidan ataupun ke dokter. Nah, untuk agar tidak ada intervensi ataupun tidak melakukan kesalahan, supaya diawasi, dimotivasi sama bidan ataupun tenaga kesehatan yang terpercaya gitu ya Bu. Nah, di sini selama kehamilan itu pasti akan mengalami kekhawatiran akan adanya komplikasi ataupun bahaya-bahaya kehamilan. Nah, di sini saya jelaskan ya Bu, saya kasih tahu. Nah Bu, di sini ada macam-macam komplikasi kehamilan. Nah, yang pertama yaitu abortus atau keguguran. Nah, ini kan ibu hamilnya hamil muda ya Bu, jadi rawan banget untuk mengalami keguguran. Jadi saya sarankan ibu untuk jangan bepergian jauh-jauh, terus jangan angkat benda-benda yang berat dulu. Ya kalau mau bekerja rumah juga yang ringan-ringan aja, kayak nyapu mah nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan melakukan pekerjaan yang berat ya Bu. Nah, di sini anemia ini biasanya kekurangan hemoglobin. Jadi ibu saya sarankan nanti kan dikasih tablet penambah darah tuh, tablet Fe. Nanti ibu harus diminum secara teratur ya Bu, 1 hari sekali. Nah, di sini juga ada hiperemesis gravidarum, di mana ibu yang hamil muda itu biasanya mengalami mual muntah. Bila mana ibu mengalami mual muntahnya berlebihan sampai tidak ada makanan yang masuk ataupun minum yang masuk, harap segera diperiksakan ya untuk bisa mendapatkan perawatan. Nah, terus juga ada hipertensi dalam kehamilan. Nih, meskipun ibu sekarang tidak ada riwayat hipertensi ataupun darah tinggi, bisa jadi nanti pas hamil ibu ada riwayat darah tinggi atau bisa mengalami hipertensi dalam kehamilan. Makanya makanannya itu dijaga ya Bu. Kalau mau asin juga nggak apa-apa, tapi hindari terlalu asin gitu. Terus bisa mengalami diabetes gestasional, terus solusio plasenta dan plasenta previa atau malpresentasi plasenta. Jadi plasentanya itu bisa jadi letaknya tuh ada di bawah atau di samping ataupun terlepas dari tempatnya. Kemudian ada preeklamsi dan eklamsi. Ini biasanya untuk hamil-hamil yang mau hamil tua, biasanya resiko untuk mengalami preeklamsi. Terus kehamilan ektopik. Nah, mumpung sekarang ibu masih muda kehamilannya, saya sarankan untuk USG. Nah, nanti di USG bisa ketahuan kehamilan ibu ini ada dalam kandungan atau di luar kandungan. Kalau misalkan amit-amit gitu ada di luar kandungan, kan bisa segera diatasi gitu ya. Nah, kalau ada di dalam kandungan, ibu bisa mengetahui usia kehamilan ibu sudah berapa minggu kayak gitu. Kemudian ada persalinan prematur. Ini persalinan yang terjadi kurang dari 9 bulan gitu.
Nah, kemudian di sini ada melahirkan dengan lancar. Berikut tips dan triknya untuk mencegah komplikasi saat hamil. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah agar kehamilan berjalan dengan lancar. Yang pertama itu berhati-hati terhadap virus. Jadi virus itu seperti virus yang ada dalam makanan. Jadi ibu harus hati-hati dalam makanannya, harus dijaga kebersihannya. Kemudian hindari makan makanan yang mentah kayak lalapan, sayuran mentah, daging-dagingan mentah seperti sate, itu hindari dulu ya Bu selama hamil muda. Kemudian mengonsumsi makanan segar, jadi minum susu nggak apa-apa, makan buah-buahan, sayuran yang matang gitu ya Bu. Kemudian menjaga nutrisinya harus terpenuhi. Semisal ya sekarang semisal pas sebelum hamil itu ibu cuma makan sehari 2 kali, nah sekarang ditambahkan porsinya sehari 3 kali gitu ya Bu. Nah kemudian di sini berhenti minum alkohol dan merokok. Ibu kan nggak minum kan ya? Iya. Terus lakukan olahraga ringan gitu, kayak ya jalan-jalan kalau pagi itu ya Bu. Terus hindari obat-obatan. Ya kalau mau minum obat baca dulu atau tanya dulu ke tenaga kesehatan yang lebih mengerti gitu. Ini obat ini boleh dikonsumsi ibu hamil enggak gitu kan ya. Kemudian jangan merawat hewan peliharaan. Jadi jangan merawat kayak kucing gitu atau apa, jangan dulu, karena bisa jadi hewan peliharaan itu membawa virus yang bahaya untuk kondisi kehamilan ibu. Kemudian hindari stres. Jadi ibu hamil itu harus happy, harus enjoy gitu. Jangan stres ya. Jangan stres, jangan dibawa panik. Udah aja jalani kehamilan dengan santai, happy gitu agar ibu dan bayi sehat. Dan di sini juga ada merencanakan persalinan tanpa komplikasi agar ibu selamat, bayi lahir sehat. Di sini ada beberapa kriteria, di sini ada beberapa yang harus ibu lakukan agar ibu bisa bersalin dengan aman dan lancar. Yaitu siapkan perencanaan persalinan sejak awal kehamilan. Sekarang kan ibu kan awal kehamilan nih, jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama transportasi nanti ibu mau ke fasilitas kesehatan ketika mau lahiran itu pakai apa? Pakai motor kah, mobil kah? Itu harus direncanakan ya. Misalkan mobil siapa gitu. Kemudian bidan, ibu mau lahir di bidan siapa gitu, mau di saya atau di bidan yang lain, itu gimana kesepakatan ibu dan keluarga. Kemudian biaya pasti biaya persalinan itu atau bersalin itu membutuhkan biaya. Jadi harus dari sekarang mulai nabung untuk biaya persalinan nanti gitu ya Bu. Kemudian calon pendonor. Jadi calon pendonor misalkan nanti ibu periksa golongan darahnya apa. Nah, harus persiapan udah ada yang orang yang mendonorkan darah, barangkali nanti ada apa-apa gitu kan, udah siap gitu calon pendonornya. Terus tempat bersalin, ibu mau bersalin di mana? Di puskesmas, di klinik bidan atau di rumah sakit gitu. Kemudian pendamping bersalin, ibu mau didampingi pas persalinan sama siapa? Sama suami kah, ibu kah atau ibu mertua? Silahkan gitu ya. Kemudian di sini lakukan minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi minimal 6 kali ibu melakukan pemeriksaan ke bidan ataupun ke dokter. Nah, kemudian perhatikan gizi dan kesehatan selama kehamilan. Jadi harus diperhatikan gizi sama kesehatannya karena kita kan menyangkut 2 nyawa ya Bu. Jadi bukan ibu saja tapi di dalam perut ibu ada janin ibu. Jadi makanannya, nutrisinya itu perlu diperhatikan, kesehatannya juga, jangan hindari stres. Kemudian mengikuti kelas ibu hamil. Nah, nanti biasanya bidan itu akan setiap bulannya melakukan kelas ibu hamil. Nanti ibu ikutan ya. Kalau nanti di pengumumin kalau misalkan ada kelas ibu hamil untuk ibu kehamilan trimester 1 gitu. Trimester 1 itu yang hamil muda. Nanti ibu ikut gitu ya. Terus di sini nanti setelah bersalin gitu kan biasanya kita jadi ibu nifas gitu ya. Ada apa saja sih kebutuhan ibu pasca salin, pasca bersalin. Nah, untuk kebutuhan ibu pasca salin misalkan nanti ibu setelah bersalin nih harus melakukan apa sih gitu. Yang pertama nutrisi dan cairan. Ya kan habis bersalin itu capek ya Bu biasanya. Nah, ibu harus makan, harus minum, harus
dan makannya itu harus banyak, pastinya porsinya malah melebihi dari pas ibu hamil, karena kita tuh untuk persiapan menyusui. Untuk persiapan menyusui otomatis nutrisinya juga harus bagus, harus optimal, harus banyak gitu. Nah jadi banyakin makan sayuran, terus banyakin minumnya, buah-buahan juga. Kemudian mobilisasi, di sini ada mobilisasi. Jadi mobilisasi ini maksudnya sehabis ibu bersalin atau melahirkan itu jangan tidur aja, tapi usahakan banyak gerak. Malah sekitar 2 jam itu ibu udah boleh miring kanan miring kiri, lalu duduk, kemudian jalan gitu. Nanti kalau itu juga, kalau di rumah juga gak apa-apa istirahat, tapi jangan tiduran aja takutlah apalah gitu, jangan. Tapi harus bisa mobilisasi dini itu ya. Terus ini harus jaga eliminasi BAK BAB-nya. Jadi ibu bersalin 2 jam itu harus bisa BAK, harus sudah bisa buang air kecil, harus bisa pipis. Jadi pipisnya harus ke kamar mandi, nanti diantar sama keluarganya gitu. Terus juga misalkan 3 hari itu harus sudah bisa BAB gitu. Kalau misalkan belum bisa ya nanti bisa makan pepaya ataupun nutrisi yang lainnya gitu. Terus di sini ada personal hygiene dan menyusui. Kebutuhannya personal hygiene, habis bersalin itu kan biasanya kita mengeluarkan darah ya. Nah jangan lupa diganti softteknya sesering mungkin. Kalau udah penuh softteknya langsung ganti, dibersihkan juga lalu dikeringkan ya Bu. Terus misalkan ada jahitan, ceboknya dengan air biasa saja, nggak boleh pakai air hangat. Kemudian ceboknya dari atas ke bawah, jangan dari anus atau dari bawah ke atas, nanti kumannya ke atas gitu, nanti kotor gitu. Pokoknya ceboknya seperti biasa, jangan cuman dibanjur aja gitu. Jadi cebok aja seperti biasa gitu ya. Kemudian menyusui ini ibu wajib nanti kalau habis bersalin itu wajib ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa? ASI eksklusif itu ibu memberikan ASI kepada bayi selama 6 bulan tanpa apapun, meskipun itu air atau apapun, tanpa itu. Jadi khusus ASI saja gitu ya. Jadi selama 6 bulan usahakan ibu memberikannya ASI saja ke si bayi. Jangan pakai susu formula, gak boleh. Itu ASI eksklusif, persiapan menyusui. Nanti biasanya memang kalau ibu bersalin itu kurang lebih ASInya keluar itu kurang lebih 3 harian, apalagi kalau baru anak pertama gitu biasanya agak lama. Tapi kalau misalkan agak lama juga kita ada caranya, gimana caranya merangsang ASI itu dengan pijat laktasi gitu, breast care kayak gitu ya Bu. Jadi nanti ibu menyusui harus bisa, dan makanannya harus terpenuhi gitu. Ya, baik Bu, ada yang mau ditanyakan? Udah Bu. Udah cukup, udah Ya. mengerti? Ya. Iya, baik. Kalau udah mengerti, semoga kehamilan ibu lancar, sehat ibu dan janin. Dan jangan lupa nanti kalau masih hamil muda mah periksa sebulan sekali ya Bu, kontrol. Tapi diusahakan sekarang atau nanti itu USG untuk trimester pertama ya, atau hamil muda USG ya Bu. Ya. Ya, baik. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Sehat-sehat ya Bu. Ya. Ya.